Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul tanda baca. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra sebagai moderator dan anggotanya yang berisikan Windy Novriandan, Budi Pranata, Nelva Yolanda, dan Neti Ezila Sapitri. Materi pertama akan dibacakan kepada Budi. Kepada Budi dipersilahkan. Tanda baca. Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Bisa juga dikatakan bahwa punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan pelbagai bagian dari suatu bahasa tertulis. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana. Mereka akan datang ke pertemuan itu. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Contoh, A. 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. 1.2.1 gambar taman. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafik. Patokan khusus. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 3.25 10. Pukul 3 lewat 25 menit 10 detik atau pukul 3 25 menit 10 detik. 3 jam 25 menit 10 detik. 25 menit 10 detik. 10 detik. Tanda titik digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru dengan tempat terbit. Contoh, Krida Laksana, Harimurti, 2008. Kamus Linguistik Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, penduduk kota itu lebih dari 7 juta jiwa, anggaran lembaga itu mencapai 225 triliun. Tanda koma. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, jika kamu bukan hewan, jin, atau setan, maka dengarkan apa yang gurumu katakan. Tanda titik koma. Titik koma berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa daftar klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1. 3. Berbadan sehat. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik koma digunakan pada memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, agenda rapat hari ini meliputi 1. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. 2. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. Dan 3. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Tanda titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan pengalaman kata. Kata ulang atau mulai. Contoh, kita harus pergi bersama-sama biar acara kita semakin seru. Tanda pisah. Tanda pisah berfungsi untuk membatasi persiapan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah berfungsi untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, rangkaian temuan ini evaluasi teori kenisbian dan pembelaan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh,
Siapa yang tadi mengetuk pintu? Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan menggambar kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsi. Tanda elipsi berfungsi untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah catatan 1. Tanda elipsi didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsi pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, sehingga jumlah titik menjadi 4 buah. Tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tulisan lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tanda petik berfungsi untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang suatu kalimat. Contoh, saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia menuju masyarakat madani. Makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal kutip satu berfungsi untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan yang lain. Contoh, tanda dia. Tanya dia. Kalau dengar bunyi kering-kering tadi, tanda petik tunggal, kutip satu berfungsi untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal, kutip satu berfungsi untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan yang lain. Contoh, tanya dia. Kalau dengar bunyi kering-kering tadi, tanda petik tunggal, kutip satu berfungsi untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, pada saat itu, bahasa Melayu digunakan sebagai lingkungan perangkat bahasa perhubungan di seluruh Nusantara. Tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Lokeria Warkop itu diadakan di Surabaya. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai konversi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Persamaan kedua proses itu perbedaan dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 7 2021, Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, yang berarti mahasiswa dan mahasiswi. Dikirimkan lewat darat garis miring laut, yang berarti dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Buku dan garis miring atau majalah, yang berarti buku dan majalah atau buku atau majalah. Harganya 1.500.000 garis miring lembar, yang artinya harganya 1.500.000 setiap lembar. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, asmara garis miring N garis miring dana merupakan salah satu tambang
Macapat Budaya Jawa. Buku pengantar Uistik karya Pekshar dicetak ulang beberapa kali. Dia sedang menyelesaikan utangnya di bank. Tanda penyingkatan atau Pengertian ejaan dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019, karya Yunus Abidin. Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020, karya Widya Fitriyantiwi, yang maksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Fungsi ejaan menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembukuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa Indonesia lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Penulisan ejaan dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas ai, au, oi. Contoh katanya ialah santai, pulau, survei, dan kalian. Penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu seperti kh, nya, sya, nga. Contoh katanya ikhtisyar, nyata, syarat, dan ngarat. Penulisan pemanggalan kata. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pemanggalan kata sering dilakukan jika ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Pemanggalan dilakukan di antara kedua huruf vokalnya. Contoh kata aula. Jika dipanggal menjadi aula, ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Pemanggalan dilakukan sebelum huruf konsonan, contohnya kata bapak dan mutakir. Ada dua huruf konsonan yang berurutan yang terletak di tengah kata. Pemanggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan, contohnya mandi dan makhluk. Ada tiga huruf konsonan atau lebih yang terletak di tengah kata. Pemanggalan kata dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua, contohnya instrumen. Pemakaian ejaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, contohnya aku lapar. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung, contohnya Jini berkata, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku.
Huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, Yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. Huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan keturunan dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau perangkat. Contohnya Presiden Jokowi. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Ede Sheeran. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.